Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Desita Ulfiana, salah satu dosen di Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Saya mengajar di program studi S1 Teknik Sipil, terutama pada mata kuliah yang berhubungan dengan ilmu keairan. Beberapa mata kuliah yang saya ampuh, diantaranya ada bangunan tenaga air, drainase, sistem pengendalian banjir, dan juga irigasi. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan bagaimana saya melakukan pekerjaan saya, terutama dalam bidang pengajaran, untuk salah satu mata kuliah yang saya ampuh. Pemaparan ini saya lakukan untuk memenuhi persyaratan Serdosmark 2022 dalam bagian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah irigasi, di mana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah pokok dalam bidang ilmu keairan yang diberikan kepada mahasiswa. Dalam pemaparan ini, saya akan membagi penjelasan saya menjadi 4 poin utama, yaitu 1. Deskripsi mata kuliah, di mana saya akan menjelaskan juga mengenai capaian pembelajaran dan juga materi pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah penyampaian pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan strategi dan metode yang saya gunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa. Yang ketiga yaitu interaksi perkuliahan. Dalam hal ini saya akan menjelaskan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa agar materi tersampaikan secara maksimal. Dan yang terakhir yaitu sistem penilaian mata kuliah. Dalam hal ini saya juga akan menjelaskan bagaimana teknik penilaian saya dan juga indikator yang saya gunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah. Mata kuliah irigasi ini merupakan salah satu mata kuliah yang diajarkan kepada mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS atau setara dengan 3 kali 50 menit tatap muka, 3 kali 60 menit penugasan terstruktur, dan juga 3 kali 60 menit kegiatan mandiri dalam 1 minggu. Mata kuliah ini dapat diikuti mahasiswa apabila mahasiswa sudah mengikuti perkuliahan hidrolika dan juga hidrologi terapan. Mata kuliah irigasi ini nantinya bisa dipakai dalam perkuliahan perancangan bangunan keairan seperti bendung dan juga bendungan. Mata kuliah irigasi ini diberikan pada mahasiswa untuk dapat mempunyai pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dasar dan juga tata cara dalam merencanakan sistem irigasi. Diharapkan nantinya mahasiswa dapat mengaplikasikannya dalam merencanakan sistem irigasi secara utuh sesuai dengan ketentuan perencanaan yang berlaku. Mata kuliah irigasi ini disusun secara tim teaching oleh 5 dosen dari bidang ilmu keairan Departemen Teknik Sipil UDIP. Dalam menyusun rencana pembelajaran, tentu saja perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang sudah ditetapkan oleh program studi S1 Departemen Teknik Sipil UNDIP. Mata kuliah irigasi ini menunjang 3 CPL dari 12 CPL yang ada di Prodi S1 Teknik Sipil UNDIP. 3 poin tersebut adalah yang pertama, CPL poin D, mampu memecahkan permasalahan sains dan teknologi bidang teknik sipil melalui pendekatan monodisiplin dan juga multidisiplin. Kemudian CPL poin F, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan teknik sipil secara umum dan konsep teoritis secara khusus secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural. Kemudian CPL poin J, mahasiswa diharapkan mampu berkomunikasi dan bekerja sama dalam tim, menerapkan dasar-dasar social engineering, dan menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan iptek bidang teknik sipil. Dari CPL yang sudah dibebankan kepada mata kuliah irigasi ini, kemudian akan diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, mata kuliah irigasi ini mempunyai 3 CPMK, yaitu CPMK 1 yang mendukung CPL poin F. Di sini mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip-prinsip dasar dan tahapan dalam perencanaan sistem irigasi sesuai standar yang berlaku minimal 60%. Kemudian CPMK yang kedua yang mendukung CPL poin D, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan dalam perencanaan sistem irigasi sesuai standar yang berlaku minimal 60% benar.
Kemudian CPNK poin 3 yang mendukung CPL poin C, mahasiswa diharapkan mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan anggota lain dalam tim serta memberikan kontribusi yang nyata dalam penyelesaian tugas. Dari CPMK yang sudah dibuat tersebut kemudian diturunkan menjadi 14 sub CPMK dengan materi pokok bahasan yang mendukung ketercapaian pembelajaran mahasiswa yang diharapkan. Berikut adalah materi pembelajaran yang disampaikan. Seperti yang dapat dilihat, sebelum UTS, materi itu lebih berfokus pada perencanaan dasar jaringan irigasi, seperti kebutuhan dan ketersediaan air, kemudian pembuatan skema jaringan irigasi, dan juga perencanaan dimensi saluran. Sedangkan setelah UTS, materi itu lebih berfokus pada bangunan-bangunan yang dapat melengkapi perencanaan sistem irigasinya, seperti bangunan pengatur tinggi muka air, bangunan pelindung, bangunan kolam olah, dan bangunan pelengkap irigasi lainnya. Referensi utama yang digunakan dalam perkuliahan mata kuliah irigasi ini adalah Standar Perencanaan Irigasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Irigasi dan Rawa. Standar perencanaan ini sering kita sebut sebagai KP Irigasi. Rencana pembelajaran yang terdiri dari CPL, CPNK, materi pembelajaran, dan juga penilaian nantinya kemudian akan dijelaskan kepada mahasiswa, disampaikan kepada mahasiswa pada pertemuan pertama dalam bentuk kontrak perkuliahan. Kontrak tersebut kemudian akan ditandatangani oleh koordinator mata kuliah irigasi masing-masing kelas. Kemudian saya akan menyampaikan bagaimana saya menyampaikan pembelajaran mata kuliah irigasi ini kepada mahasiswa. Strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah membagi perkuliahan ini menjadi 3 bagian ya. Dalam satu SKS itu terdiri dari 50 menit. Jadi 5 menit pertama saya pakai sebagai pendahuluan, yaitu dalam bagian ini saya menjelaskan sub CPNK, materi pokok bahasan, dan juga relevansi dari perkuliahan hari ini. Kemudian 40 menit selanjutnya saya akan memberikan penyajian berupa uraian, kemudian contoh-contoh soal, diskusi, dan juga evaluasi jika ada. Kemudian 5 menit terakhir saya pakai sebagai penutup. Di sini saya akan memberikan umpan balik, kemudian sedikit review, ringkasan materi, pemberian tugas jika ada, dan gambaran singkat tentang materi pada pertemuan berikutnya. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan irigasi ini ada beberapa metode ya. Yang pertama saya menggunakan metode kolaboratif learning. Metode ini saya gunakan dengan membagi mahasiswa ke dalam kelompok-kelompok kecil, saya bagi dalam breakout room gitu ya. Kemudian mahasiswa akan membahas tugas atau topik yang saya berikan secara berkelompok. Saya berikan Google Form, ada soalnya begitu, kemudian mereka mengisi Google Form tersebut dibahas secara berkelompok. Kemudian ada juga metode discovery learning. Metode discovery learning ini saya combine dengan metode small group discussion, di mana mahasiswa saya berikan referensi berupa buku. Kemudian mahasiswa saya minta untuk mencari sendiri informasi tentang pengetahuan yang akan atau materi yang akan saya berikan pada pertemuan berikutnya. Di sini mahasiswa saya bagi dalam grup-grup kecil, grup diskusi kecil, small group discussion begitu. Kemudian mereka saya minta untuk membuat suatu presentasi dan bahan presentasi dan dipresentasikan pada minggu depannya. Kemudian metodenya, setelah mereka melakukan presentasi, saya akan mengadakan tanya jawab. Tanya jawab di sini mahasiswa saya akan berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada temannya mengenai materi yang sudah dipaparkan oleh temannya. Jika nanti mahasiswa sudah mencoba menjawab dan memang ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahkan, kemudian baru saya akan menambahkan. Jadi di sini saya berharap mahasiswa akan lebih aktif dan juga konsentrasi dalam melakukan perkuliahan. Kemudian setelah mereka selesai melakukan tanya jawab, baru saya melakukan review berupa ceramah ya. Review, tambahan materi yang mungkin terlewat dengan apa yang sudah disampaikan oleh mahasiswa ketika presentasi. Setelah melakukan ceramah, saya melakukan demonstrasi. Metode pembelajaran demonstrasi ini saya gunakan dengan memberikan data-data, contoh soal begitu ya, contoh-contoh analisis sehingga mahasiswa lebih memahami bagaimana merencanakan suatu sistem irigasi.
Kemudian yang terakhir ada yang namanya penugasan berupa project based learning. Penugasan project based learning ini diberikan dalam bentuk suatu soal ya, soal secara real, itu project mahasiswa diminta untuk membuat suatu sistem irigasi secara utuh. Kami berikan petanya, kemudian mereka diminta untuk merencanakan dari awal. Jika ada daerah seperti ini di peta seperti yang di samping, mereka diminta untuk merencanakan suatu sistem irigasi pada peta tersebut. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa di dalam kelas. Dalam perkuliahan mata kuliah irigasi ini, saya memiliki beberapa cara untuk berinteraksi dengan mahasiswa sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan mahasiswa dapat menyerap pembelajaran dengan lebih optimal. Yang pertama adalah tanya jawab. Tanya jawab di sini, jika ada mahasiswa yang bertanya ke saya tidak akan langsung menjawab pertanyaan tersebut, tetapi saya lemparkan kembali kepada mahasiswa yang lain. Di sini saya memberikan kesempatan pada mahasiswa lain untuk mengemukakan pendapatnya dan juga memberikan idenya bagaimana menyelesaikan pertanyaan yang diberikan oleh temannya. Baru kemudian akan saya review atau saya tambahkan jika pertanyaannya ada yang keliru, jawabannya ada yang keliru atau jawabannya ada yang kurang. Kemudian saya menggunakan media pembelajaran online seperti Jamboard dan juga Google Spreadsheet. Jamboard dan Google Spreadsheet ini saya gunakan untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dan membantu mahasiswa mengemukakan pendapatnya secara real pada studi kasus yang diberikan. Jadi seperti ini contohnya, saya memberikan hydraulic cycle pada sebuah Jamboard begini, pada papan Jamboard, kemudian mahasiswa menempelkan pendapatnya tentang proses pada setiap nomornya. Kemudian ada juga yang Google Spreadsheet seperti ini. Yang Google Spreadsheet ini saya bagi mahasiswa dalam bentuk breakout room seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan mahasiswa bisa mengisi latihan soal secara berkelompok dan mereka masing-masing akan punya kontribusi pada Google Spreadsheet atau pada penyelesaian masalah tersebut. Kemudian saya juga memberikan mahasiswa kesempatan untuk menilai tugas presentasi temannya. Jadi tugas presentasi yang sudah saya berikan tadi, kemudian saya biarkan teman-temannya untuk ikut menilai. Hal ini saya gunakan atau saya pergunakan agar meningkatkan konsentrasi mahasiswa ketika temannya melakukan presentasi. Penilaiannya dalam bentuk Google Form seperti ini, jadi ada beberapa item penilaian seperti pemahaman mahasiswa, sikap dalam menyampaikan, tingkat penyampaian, dan cara penyampaian, dan sebagainya. Jadi penilaiannya tidak masih dalam konteks yang disepakati. Berikutnya, saya akan menyampaikan bagaimana saya melakukan penilaian dalam mata kuliah ini. Dalam mata kuliah irigasi ini ada 4 poin yang akan dinilai. Yang pertama adalah tugas 30%, kemudian presentasi dan diskusi kelas 20%, kemudian UTS dan UAS masing-masing 25%. Untuk tugas sendiri, yang dinilai adalah tugas project based learning yang sudah saya sampaikan tadi dengan contoh penilaian seperti rubrik penilaian di samping tabel samping ini. Jadi ada item-item yang menunjukkan seberapa persen bobot penilaian pada tugas mereka dengan total penilaian 100%. Kemudian ada presentasi atau diskusi kelas. Penilaian untuk presentasi itu sudah dibuat dalam bentuk Google Form dengan 3 item penilaian seperti yang terlihat pada gambar ya. Jadi mulai dari cara singkat penyampaian, kemudian tingkat pemahaman, dan kelengkapan materi presentasi. Kemudian untuk UTS dan UAS akan dilakukan secara terjadwal sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Prodi. Kriteria penilaian yang tadi sudah saya sampaikan sudah tertera dalam bentuk kontrak perkuliahan yang disampaikan pada pertemuan pertama tadi. Dalam kontrak perkuliahan, di kriteria penilaian ada berupa pembobotan penilaian dan juga rentang skor indikator nilai dalam huruf. Untuk nilai A, mahasiswa jika mendapatkan nilai antara 80 sampai 100 hingga nilai E jika mahasiswa mendapatkan nilai 0 sampai 49. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cuplikan video rekaman pembelajaran real untuk mata kuliah irigasi pertemuan ke-13. Pada pertemuan ke-12, saya sudah memberikan tugas berupa small group discussion. Jadi saya membagi mahasiswa ke dalam kelompok-kelompok kecil dan memberikan referensi untuk mereka dapat membahas
dan kemudian saya memberikan tugas untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada pertemuan kali ini. Berikut adalah videonya. 21 dan 5. Hari ini nanti kelompok 2, 1, dan 5. Oke, urutannya gitu ya, 2, 1, dan 5. Silakan dipersiapkan untuk kelompok 2, 1, dan 5. Selain kelompok 2, 1, dan 5, silakan didengarkan. Sekali lagi harus bertanya, masing-masing paling tidak satu kelompok 1. Minimal dalam satu hari ini ya. Jadi bukan nanti satu materi harus kalian bertanya semua, tidak, tapi dalam satu hari ini minimal satu kelompok harus bertanya satu. Jadi hari ini saya harapkan ada sekitar 10 pertanyaan. Gitu ya. Silakan Mas, dimulai. Sekali lagi yang presentasi, tadi saya sudah sampaikan yang presentasi harus on cam ya. Oke. Silakan Mas, bisa dimulai. Baik, sebelumnya terima kasih Bu Desita atas kesempatannya. Baik, untuk presentasi pada pertemuan kali ini, mohon izin saya untuk memandu presentasi dari kelompok 2, 1, dan 5. Kepada kelompok 2 langsung saja dipersilakan untuk mempersiapkan materinya dan share screen. Oke, mungkin sebelumnya izin masuk ya Bu Desita dan moderator. Sebenarnya terima kasih untuk moderator yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk presentasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Abidadar Sultan dari perwakilan kelompok 2. Izin untuk memulai presentasi dari kelompok 2. Mungkin nanti yang akan bertugas untuk share screen yakni dari Salsabila Kurota. Apakah sudah aman? Sebentar ya. Silakan Mas. Ananda dilanjutkan. Baik, terima kasih. Mungkin langsung saja kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Oke, silakan kepada Hayan Tata. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hayan, perwakilan dari kelompok 10, izin bertanya. Ada nggak sih cara mudah untuk pemeliharaan bangunan talang? Terima kasih. Oke, mungkin halo, Nanda, mungkin aku langsung izin masuk aja ya buat ngejawab ya. Oke, Baik, untuk silakan. menjawab dari pertanyaan Hayan tadi tentang cara agar mungkin solusi agar memudahkan pemeliharaan untuk bangunan talang. Nah, mungkin dari yang saya baca untuk memudahkan pemeliharaan dalam kegiatan operasi bangunan talang sendiri itu, jadi kan bangunan talang itu idealnya itu dapat dilengkapi dengan akses penyeberangan. Nah, dengan adanya akses penyeberangan tersebut, itu biasanya itu kan diletakkan pada bagian atas saluran irigasi. Nah, itu dan dilengkapi dengan pagar pengaman atau railing. Jadi mungkin untuk maintenance-nya atau pemeliharaannya itu jadi lebih mudah seperti itu. Dari dari mungkin dari yang yang memelihara seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu, mungkin dari teman-teman yang lain kalau ada mau menambahkan atau dari Bu Desita boleh. Terima kasih. Tadi yang menjawab siapa? Abid, Bu. Oke, terima kasih. Mungkin saya menambahkan sedikit ya. Jadi memang biasanya kalau kita membuat talang itu maintenance atau pemeliharaan itu tergantung dari material yang kita pakai untuk atau material konstruksi dari talangnya itu sendiri. Ketika kita membuat talang dari konstruksi seperti pasangan batu atau beton, itu biasanya maintenance-nya akan lebih sedikit, lebih mudah ya. Kenapa? Karena memang kalau kita ngomongin beton atau ngomongin pasangan batu, itu kalau secara konstruksinya tidak ada pemeliharaan yang khusus, tidak seperti baja. Kalau baja itu memang harus ada pemeliharaannya yang khusus. Kenapa? Karena kalau baja itu ada yang namanya rawan koros, rawan berkarat ya, rawan mengalami karat yang namanya baja.
Maka memang biasanya ketika kita punya baja, itu pemeliharaannya akan jauh lebih ribet karena memang harus ada pemeliharaan untuk karatnya itu, entah dari pengecetan dan sebagainya secara mungkin tahunan gitu ya, untuk menjaga biar tidak ada karat. Tapi kalau kita ngomongin dia pakai beton ataupun pasangan batu, tadi kan konstruksinya ada 3, maka memang dia kalau secara konstruksinya tidak ada perawatan. Perawatan hanya pada sedimentasi biasanya. Sedimentasi yang ada pada talang. Nah, itu biasanya bisa diatasi jikalau memang sedimentasinya ternyata cukup tinggi. Sebelum ada talang, itu biasanya sebelum tempat talang, itu biasanya diberi semacam kantong lumpur atau kolam pasir ya, untuk mengendapkan sedimennya. Jadi untuk mengendapkan sedimennya. Buat apa? Jadi biar tidak ada, kalau kita mau misalnya talang itu bisa sampai 100 meter, bisa sampai 50 meter karena tergantung hambatan yang dilewati ya. Kalau dia sangat panjang, maka akan kesulitan jika nantinya di tengah situ ada yang namanya sedimentasi. Kan kalau sedimentasi biasanya kita keruk ya. Kalau misalnya sudah parah kan biasanya kita keruk. Bayangkan kalau itu di tengah-tengah, ngeruknya gimana, kan nggak mungkin. Agak susah ya kalau kita ngeruk talang yang posisinya di tengah-tengah, kalau sedimennya ada yang di tengah-tengah. Satu-satunya cara menggelontorkan. Digelontorkan kalau itu panjang sekali, itu juga kesulitan. Maka biasanya untuk maintenance untuk sedimennya itu dipasang di depannya ada yang namanya kantong lumpur atau kolam pasir, terutama untuk talang-talang yang sangat panjang. Kalau talangnya pendek, maka biasanya maintenance yang seperti tadi saya bilang tidak perlu. Gitu ya, mungkin menjawab tadi pertanyaannya Mas siapa? Hayan Tahta. Ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup? 1. Sebelumnya saya dulu ya yang masuk ya, untuk talang ya. Saya tambahkan sedikit. Oke, jadi saya tambahkan sedikit untuk talangnya, mungkin ada beberapa tadi yang terlewat, plus saya akan tambahkan contoh soalnya. Jadi nanti setiap kalian selesai presentasi akan saya masuk sebentar untuk menambahkan beberapa informasi dan juga menjelaskan contoh soal kalau ada. Nah, jadi mungkin seperti tadi yang sudah dijelaskan, saya langsung sedikit ya. Sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Ini mungkin kalau kalian mau lihat secara realnya atau agak lumayan detailnya ya, foto-fotonya, itu ini adalah yang tadi teman Anda bilang adalah sebuah talang. Kalau ini talang yang melewati sungai ya, talang yang melewati sungai yang lain. Jadi seperti yang kalian lihat, bentuknya kurang lebih seperti jembatan, tetapi yang dilewatkan adalah air. Jadi dia memang jembatan air kasarnya gitu. Biasanya seperti yang teman kalian tadi katakan, topang oleh 2 pilar atau lebih gitu ya, tergantung dari panjang talangnya. Ini tadi sudah disampaikan teman Anda, mulai dari kecepatannya, kemiringan maksimumnya. Kemudian ini tadi yang saya bilang, bila elevasi dasar salurannya minimal 3 meter, maka ini di atas elevasi jalan, maka kita pakai talang dan seterusnya. Kalau ternyata kurang dari ini, maka kita harus menggunakan bangunan pembawa yang lain atau bangunan persilangan yang lain. Seperti yang kemarin sudah saya bilang, bangunan persilangan itu ada banyak, tidak hanya talang, tapi ada sifon, ada juga gorong-gorong. Maka kalau ternyata ini tidak terpenuhi, persyaratan konstruksinya tidak terpenuhi, maka kita harus menggunakan konstruksi bangunan persilangan yang lain, tidak bisa pakai talang. Minimal misalnya, ketemunya 2 meter Bu, antara elevasi dasar talangnya sama jalannya. Nggak bisa, berarti kita nggak bisa pakai talang, kita harus gunakan sifon misalnya, dan seterusnya. Seperti itu ya, ini tadi juga sudah saya jelaskan sedikit. Ini sudah dijelaskan teman Anda. Talang tadi sebenarnya sudah seperti yang saya bilang, bisa dibuat dari beberapa konstruksi material, bisa dari pasangan batu, beton, dan konstruksi baja. Sudah saya jelaskan juga tadi kira-kira maintenance-nya seperti apa untuk ketiga ini. Kemudian ukuran talangnya, tadi juga sudah dijelaskan teman Anda, bahwa lebar dan tinggi talang perbandingannya itu diambil 2:1 kalau konstruksinya batu, kalau lebih dari konstruksinya pasangan batu, kalau beton sama baja, kalian bisa ambil lebih dari itu.
Tapi persyaratannya maksimal antara 1 sampai 3 ya. Tadi juga sudah dijelaskan teman Anda. Jadi perbandingan lebar dan tingginya maksimal 3. Antara pasangan batu itu paling tidak 2 ya, 2 banding 1. Untuk kecepatannya, jadi untuk kecepatannya tadi sebenarnya antara 1,5 sampai 3 meter per detik standarnya. 1,5 sampai 3 meter per detik untuk talang. Tapi kita bagi lagi berdasarkan konstruksinya. Kalau beton maka bisa 2 sampai 2,5 meter per detik kecepatannya kita rencanakan. Kalau baja 2,5 sampai 3 meter per detik. Kalau pasangan batu itu 1,5 sampai 2 meter per detik. Kecepatannya ini tergantung ditentukan berdasarkan kekuatan dari salurannya ya, konstruksi salurannya. Karena kalau pasangan batu kecepatannya sangat tinggi nanti rawan longsor dan seterusnya. Yang paling aman adalah baja, dia kecepatannya tinggi nggak masalah, tetapi seperti yang tadi saya bilang maintenance-nya dia agak lebih susah. Ini juga sudah dijelaskan teman Anda, dimensi talang juga sudah. Nah ini contoh soalnya. Saya langsung masuk ke contoh soalnya saja, bagaimana kita mau merencanakan sebuah talang. Sudah kelihatan PPT-nya? Yang latihan soal? Sudah, Bu. Jadi asumsikan ini yang benar-benar sudah dalam bentuk skema irigasi ya. Jadi ini sudah dalam bentuk skema irigasi. Ketika Anda punya skema irigasi seperti ini misalnya, ini bendung Anda yang di sebelah sini. Yang ini adalah bendungnya, kemudian ini salurannya, saluran primer, kemudian ini saluran primer, saluran lainnya. Nah, ternyata saluran primer Anda itu melewati suatu sungai, kita sebut saja sungai B. Nah, ketika melewati sungai B, kita diminta untuk merencanakan bangunan persilangan yang ada pada pada sungai tersebut. Kira-kira kita harus pakai bangunan persilangan yang mana? Itu gampangnya ya. Kita harus pakai bangunan persilangan yang mana? Nah, di sini sudah diketahui, jadi kalau kalian mau merencanakan biasanya kita sudah tahu ya, oh elevasi muka airnya berapa, kemudian salurannya itu lebarnya berapa, tingginya berapa, jadi di sini diketahui elevasi muka air di pintu BB arah SI2 itu yang ini saluran I2, itu elevasi muka airnya 20,11, kemudian yang di sini di bawah pintu BB BB itu bangunan bagi ya. Pintu bangunan bagi arah S2 itu 20,16, ini elevasinya yang di sini 20,16. Saluran SI1, saluran ini itu Q-nya sekian, B-nya sekian, H-nya sekian, kemiringannya sekian. Jadi ini dimensinya dari saluran yang ini ya. Z pintu S1, Z pintu SI2 yang ini itu kehilangan energinya 0,25, yang S2 ini kehilangan energinya 0,2, Z pintu intake itu 0,25, Z pintu intake di sini 0,25. Nah kalau seperti ini bagaimana kita harus menentukan? Yang pertama ini penampang sungainya ya. Jadi ini sungainya yang dilewati, penampangnya ternyata seperti ini. Nah bagaimana kita mau menentukan dimensi dari bangunan persilangan yang harus kita buat? Ditanya bangunan persilangan yang dipakai harusnya apa, dimensi bangunan persilangannya dan sebagainya. Nah, ketika kita mau menentukan terlebih dahulu ya, ketika kita mau merencanakan bangunan persilangannya, maka tadi syarat talang harus terpenuhi. Ya, sekali lagi syarat talang harus terpenuhi. Kalau saya mau merencanakan, saya mau pasang talang, kita harus cek dulu, apakah syarat talang tadi terpenuhi. Karena ini saluran, talangnya melewati sungai, maka di atas muka air banjir, ini kan muka air banjirnya plus 17,5, itu minimal. Berikut yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.